Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Aqimis salata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita hormati, kita muliakan Bapak Camat Parlangga, orang tua kita, pembina masjid, pengurus masjid Nur Yasin. Perlu koreksi tulisannya, di huruf ya itu adalah tidak terlalu panjang, hanya 2 harakat, yang panjang sinya 3 harakat. Jadi harus dibenahi namanya masjid Yasin, bukan Yasin, tapi Yasin itu makna namanya Rasulullah. Jadi makna Yasin adalah namanya Rasulullah. Jadi diperbaiki, jangan sampai kita tidak tahu masjid ini aja namanya Rasul. Ya. Kita hormati Dewa Masjid di Kabupaten Goa, Bapak Koramil, Bapak Kapolsek, bapak-bapak orang tua kita yang kita muliakan, bapak-bapak para jamaah, ibu-ibu, kaum muslimin, lebih khusus majlis taklim. Mana yang majlis taklim? Assalamualaikum Bu. Ya, nanti kita kapan-kapan kita bertemu di TPRI. Ya, bermohon saja, insyaallah saya akan pandu menjadi penceramahnya, insyaallah. Ya. Jadi nanti panitia ini dibawa ke TPRI, daftar tahun ini 2004 baru bisa. Banyak pemohon. Tak kalah Masjid Agung 2 tahun yang lalu mendaftar, baru bulan ini bisa terrealisasi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar kata Pak Camat, memang pembenahan memakmurkan masjid bukan saja masjidnya, termasuk adalah fasilitas sarana ini. Ini untung saya bawa kabar dari rumah Galesung Utara untuk ke Parlangga. Jadi tapi jangan disimpan penitia ini, karena itu saya pakai bawa itu. Jadi kabar, jadi saya lihat kabarnya enggak seberapa ini. Beli yang 10 meter sudah lumayan, yang ini saya pakai 5 meter menjadi 10, nyambung. Saya tidak terlalu banyak mengangkat atau berkisah tentang Isra Mi'raj. Yang penting kita bisa maknai manfaat hakikatnya peringatan Isra Mi'raj. Diawali dengan kata Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Isra Mi'raj, kenapa Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan? Apa yang sabakna Nabi ta nani pa Isra Mi'raj? Kapan terjadi? Di suatu malam, risifak ganna bangia lailang. Jadi bukan satu malam. Kalimat lailang sebagian malam. Setelah jam 10 sampai dini hari, tinatun tamak waktu subuh.
Jangan bita. Secara akal jaraknya Mekah Madinah belana Makkah sigadaga Madinah patambilangan asagan 78 kilo. Coba. Belum lagi ke utara, wara di Palestina. Berapa jaraknya? Ini secara perkiraan, ya. Sekarang sudah canggih. Tina mau nak kuliah ni makin main diukur. Sungguh Google tak jarak Mekah Masjidil Haram dengan Masjid Palestina. Itu jaraknya bukan jalan tapi jaraknya secara kompas itu 1.200 km. Kalau ikut jalan 1.488,9 kilo. Ngapa nak koseng? Supaya pada kusung kiri Google kah? Coba jangan. Jadi itu. Makanya kalau mau kita tahu, pulang di rumah tanya tante dengan onta. Tante siapa? Tante Zimil dengan on Google. Lah jawab ke langsung. Kalau logika akal ni pakai, tenan nanti mariakal. Puna Nabi ta lampari Makkah mangiri Palestina dalam sebagai malam disipagan nabania. Tapi kan Nabi ta tahu jappa ni pa jappai. Ni palalangi pamupurang tahu aku bicara mangkasar kasin salah jappa ni palalang itu lalang itu adalah termasuk namanya safar jappa. Jadi ini pajappai Nabi. Ini pajappai Allah Ta'ala melalui apa? Dongkokan. Dongkokan apa? Ada yang berbentuk mengatakan seperti kuda, iya. Lebih cadir siaga dengan jarang, nah lebih longko segan keledai. Namanya kata orang burau pakai sayap. Ternyata malaikat menyamar seperti itu. Jadi makanya karena tenan tamariakala, makanya diawali dengan maha suci Allah, menakjubkan subhanallah. Makanya kan Allah Ta'ala pakai mulai dari ayat di mana subhanallah, subhanalladzi asra bi abadihi, mengisrakan napalagi nabi ta Isra miratnya baturi Makkah mangiri Madinah mangiri Palestina. Lalu singgah dulu di Madinah. Waktu perjalanan Nabi ta awalnya dibangunkan. Kenapa diserahkan? Karena tahun itu gunda gulana pak di sinyawana motira ipurinana motiran tongi 6 bulan bayi ini tuningaina. Sehingga simpu nyawana kemai mapoenya latanjing. Sandaran kami, maka Allah menyatakan sandaran kami bukan kepada manusia tapi kepada Allah. Makanya hakikatnya punna niat tausim punya wana mereka sembahyang. Di masjid kan lebih bagus. Nah, jadi itu. Jadi pun nerukin kulai baji kinyawana remajaya pamai di masjid ka. Jadi pun nerukin kulai jo anak-anak kata anak lato-lato pacama pamai di masjid ka. Di masjid di pun kata lato-lato gi. Jumlah rolongan juri mek letu-letu gua ngapa mi anak-anak kasih pengen mana. Kemudian tidak akan berlanjut Ramadan. Itu jadi ini insyaallah kalau ini jadi dia asal jodohnya Nabi tadi baru dari tamari Masjidil Haram riampina sumur Samsang dibedah disungke barambana Nabi tadi operasi di kala keduanya waktu anak pertama kemudian disungke. Kenapa dibedah? Disucikan dulu hatinya karena Allah Ta'ala. Apa maknanya hakikatnya? Inai taulama sambayang tangkasi nyawata pun natina tangkas nyawata tadi sambayang. Nah ini jadi sucikan hati. Bagaimana caranya mensucikan hati? Melalui zikir. Zikir apa? Kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Taubat kepada Allah. Siagada kalimat yang lainnya. Yang kedua, punalamanya atau sambayang tangkasi lahirita melalui wudu. Makanya Nabi diajar berwudu. Jadi kenapa perintah sambayang ngajar lima minat bita angal jenis sambayang. Nah sebab main dari sambayang. Ini para lu kita. Jadi dimulai dengan anggota tangan kanan dulu baru kiri, bukan kiri kanan oke.
Kena kuling karena dibalik bergerong kana dengan pamerikeria. Itu dimulai itu. Maka sebaik-baiknya tanpa uduk Rasulullah ni pamempui. Jadi nampak pini ajar angal jenis sampai Nabi taboru disuruh duduk. Makanya duduk beruduk itu adalah sunnah. Mingka suka dekat orang mempu nasabatina pamimpun di masjid. Panggalan jenis sampai makanya ini evaluasi masjid supaya tempat beruduk harus ada tempat duduk. Evaluasi je. Coba ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, Masjid di Jazirah Arab, semuanya tempatnya duduk niat ngasim pamimpuan. Pun dekat tejene rungka-rungka ya Pak, mi angarje sambatina ki mempo, kulinji tangkulan tutta, mingka puna tau-tawa mo, tu guru ki puna angkat bangkin. Makanya itu ini kalau duduk bagus itu Pak Cuma itu. Ini kita harus manai. Sebaik-baiknya berwudu adalah duduk. Itu adab namanya. Jamaah dimuliakan, sudah itu selesai diberangkatkan. Iya, naik kiri kendaraan. Begitu kuatnya larinya, jalannya, lampanan jo kendaraan Nabi namanya burak. Sekali nak padak ke bangkin, satu kali melangkah kakinya sepanjang penjauh mata pecini tanam palantai sebangkin suali. Begitu gasingnya, ya si cipat cini mata nampak lantai sebangkin pun nak dak. Bilang kira-kira pun nanti ni mai rai dulu ke suali nak si pecini mata. Satu kali melangkah kakinya sepanjang penglihatan mata itu jauhnya lompat itu namanya kuda dompukan anak dita yang namanya berat. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belen Jumat disuruh naung seika. Muhammad turun kata Jibril. Lah ngapa? Nak kana naung kurunga. Naung ngapa? Mari-mari kurung makan pun dak lampa tahu mangi-mangi. Ada isyarat mau berhenti ki jangan terus capek tapi mantang kini ki masih giga mai ki jurus samaya. Ingka kemai maji jorenga buang BAB atau buang air kecil langsung lampa Nabi ta nangi joreng langsung disuruh sampai sunnah kuta nangi ya Jibril anyapa nang disuruh dia perintah batur Allah taala amu ko membar Muhammad na undang ko bijanu pamanakanu di Makkah andrin di tempat hijrah. Jadi papa jadi kami menadita hijrana kunana boga mutama kondrini kemanjo tampaka arena nikana Kubah. Njori minyo nabita urung bagu masigi andrini salamu hapun namai kondrini apa menting ko masigi masjid Kubah arena di Madinah. Makanya beruntunglah kita ada kompleks di ini ada masjid. Karena pertama adalah diutamakan masjid. Sedemayu pacam ada kompleks kah rata-rata BTN tidak ada kuburan. Makanya lihat baginda kita nakur nalin BTN karena kusari je kenjur dengan catatan apa yang tentu kenjur yang bangun tu kuburan kembali di tarau untuk mantang dari BTN pun namutirai. Seperti itu ini. Jadi ini kita harus siapa? Kita harus ada namanya tim handal, namanya kesepakatan seperti itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu naik lagi Nabi di kendaraan baru berangkat lagi. Tiba dalam perjalanan setelah meninggalkan Madinah. Asli mereka neto marang Muhammad Allah. Singkaya Allah tanggal lah. Ternyata asli mereka Nabi ta sangi nenek-nenek ruang papa mamo gina. Sangi nenek-nenek tak benar kena singgah tidak singgah Nabi. Begitu lewat ke Nabi kata Jibril beruntunglah kamu tidak singgah mau ngambil perempuan itu. Anjo tahu ayat inilah dunia. Inilah dunia. Jadi Nabi tak anak-anak Jibril Muhammad anilino tua sekali ni. Sudah tua sekali. Tua sekali ni di umurnya dunia. Begitulah keadaan. Lalu Nabi tak beberapa perjalanan sekitar 500 kilometer singgah lagi di situ berhenti lagi dihentikan ditahan. Siapa saya sanjung tahan injurnya saya ingin benegagah penuh tubuhnya dengan perhiasan emas. Anjo bene ya antanya Nabi tasanna gagana nampak kadu sukledona rasinga simulai. Tena nasing kada bita nakana mobil beruntunglah kamu Muhammad. Tena nusing kain walle kaden walle itulah dunia.
dunia wal hayatud dunia illa mataul gurur anilino nairang kimbari kalingunga coba ragap pasengka ko ngalen juga nega gaya maka umatmu pasti lebih banyak urusan dunianya ketimbang urusan akhirat yang juragi teno sengka nagama-gama ne gak simbangi tawarin uzat palangga si tawari pabaluganga pantaran dan lekana pun asuh saya lino itulah umatmu Muhammad jape pendabita sekali dah selemarikana lana segena bita niak mamu tau kato manuai padinya leba na kato dale kanga timbo sundri buguna sehingga nabi tak cini kena kana Jibril ngapa ne tahu mati nakama pusona tidak ada capek-capeknya tunggu di belakangnya diambil lagi tidak ada istirahatnya nah karena itulah umat Muhammad yang selalu berbuat kebajikan pasti disaridan oleh Allah Ta'ala. Jadi begitu kita berbuat kebajikan, insya Allah satu biji akan bertangkai tumbuh menjadi 7 langkainya, dari setiap tangkainya berbuah 100. Sekali kia gau baji 700 pahala digap kebajikan. 700 pahala digappakan. Allah mengatakan wallahu yudaifu lima yasha. Allah tidak membatasi siapakah gengana nana sering Allah Taala batu jiri keikhlasan anggaukan ibadah. Nah karena Allah Taala siapa yang mau dicukupkan pahala ibadahnya maka dia beribadah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Dengan aku suruh bawangi kau anggaukan perintah ibadah, sembahyang, puasa, zakah, haji, muamalah kecuali dengan hatimu yang ikhlas. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Sampai di pelataran Masjidil Aqsa pun ditambahlah tunggangannya Nabi ta, antama kina bita. Pertama begitu masuk diaminkan, dibacakan salawat yang dibacakan tadi adalah malaikat-malaikat yang menyertai salawat masuk beserta nabi-nabi diantaranya yang mendahului. Berapa jumlah nabi diantaranya itu adalah 124.000 nabi. Jadi pertama Nabi mengetahui banyaknya saudaranya waktu di Masjidil Aqsa. Siapa mereka yang ikut di sana? Ternyata Rasul salat, maka semua malaikat dengan nabi-nabi ikut berjamaah di belakangnya. Ini anjuran berjamaah sebelum perintahnya salah sudah ada perintah berjamaah. Jadi Nabi mau perintah untuk anggau ke berjamaah maka ditenana apa? Nah turun perintah sembahyang. Lalu siapakah nabi-nabi itu? Adakah diantaranya laki perempuan? Tidak ada. Semua nabi-nabi 124.000 nabi semuanya laki-laki. Saya ingin burak nih Pak berjamaah tidak begini. Ini perintah bagi laki-laki harus berjamaah di masjid. Tidak ada alasan kata burak nih ya. Puna nilangir jel tawabang. Nampatina kimagiri masigi ka barajama pun datina ikigari. Tidak ada juzurta, harus wajib di masjid kata Rasulullah. La salata rijalul masjid illa fil masjid. Tina apa-apa sampai diterima pun datina kiri masigi barajama pun datina juzurta. Ini perintah itu. Dari sekian banyaknya nabi ini adalah dikurangi menjadi 130 rasul. Nabi lalu dikurangi lagi menjadi 25 dan seterusnya. Itulah yang ada dalam Al-Quran. Dari 25 ini menjadi 5 ulul izmi, termasuk adalah Rasulullah, Nabi Isa, Musa, siagadanya diantaranya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Itulah yang mewakili kita. Kenapa diantaranya ini kemudian dipilih lagi menjadi 2? Rasulullah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari sekian nabi dan rasul, satu-satunya nabi yang menjadikan suatu sanjungan penghormatan di dalam salat hanya 2, Rasul dengan Nabi. Makanya kalau kita salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu mana sudah mewakili semua rasul-rasul yang ada di dalam. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balu rasul sebelum ketinggalkan tempat disuguhkan 2 air. Ni sareangi ruang kaca. Ada di kanan dan ada di kiri.
Disuguhkan injur waya kaca yang isinya ada di kanan, yang kiri. Lalu Rasul mengambil yang kanan, bukan mengambil yang kiri. Nalin coba yang kanan. Begitu Nabi nungi Nabi ta, langsung nakana malaikat Jibril, beruntunglah kamu dan umatmu. Kamu memilih susu, yang di kiri ini adalah hamar. Anda di kanan susu, beruntunglah umat kamu dan umatmu memilih susu. Seandainya kamu Muhammad memilih yang kiri, maka umatmu akan menjadi pemabuk teler. Jadi Nabi tabaji na nati ajan jo kairian alle coba ragap panjur 5 kairian alle 5 kairina Jibril, maka kabu segi makan jari pemabuk ngasih. Baca mak sebenarnya para lumene diperhatikan ngane kana tina mo nakule malunjo otua angiran bir. Sehingga ada batur aja di jene ponto menjelau lintas ka tahang injo motor kapuna nia angerang karung-karung nampak tak geong-geong lalang je dia ton tebe rasa anu baturat injo dengan mari jene ponto anjo kami nyo nani parenta punna nia apa-apa mau retuna Nabi Adam nganta mari suruga nani undan rino gara-gara jinjo di antaranya di situ adalah hamar. Jarian Nabi Adam waktu tabi suruga nya pokok-pokok nak kayao arena njo pokok-pokok kasih sale batana segan rapona batana namanya tulbi rapona ni kana huldi. Jadi batanya tulbi rapona huldi iya menjo nak kayao Nabi Adam sehingga diundang iri suruga. Kama tonjen jorilino punna nia pokok-pokok si sale arena batanna sigan rapuna teki repesi punna talak batanna nampa buntalak na rapua butalanya aja bicara Mangkasar agak macam luar biasa. Antum pernah bicara Mangkasar atau agak sing salah-salah contoh lebak ngajar di sekolah ku kira tenjorenga ukiran yang itu tulisannya adalah balan datu kana 7 bong. Nah baca anak-anak karena balanda tukka na 7 bong. Ya. Ku kira saya ku sadar pun gambaran. Panjaguru na baca anak-anak pajaguru. Luar biasa. Jadi itu bahasa daerah memang kaya, tetapi harus sama dengan terjemahannya bahasa daerah yang disusun dari Goa oleh Kiai Haji Galib, tapi masih ada pada bari. Di situ ada pernyataan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah batuangi bicara Mangkasar karena bukan orang Makassar yang membatuangi sehingga kurang tepati. Apa anjuran karena kusabuna Allah Taala salah aja dengan kusabuna Allah Taala iya karai malamur namanya maksudnya sebenarnya pemurah itu bukan lamur. Pemurah itu adalah mangarimanangi. Jadi pemurah itu bukan lamur, mangarimana. Jadi punah dibicara Mangkasar ilalangarin Allah Taala, karai Allah Taala, ilalangarin Allah Taala, iya karai mangarimanangi masarru mangamasian. Itu makna sebenarnya. Itu yang ada di Goa, takalar bakang itu yang ada sebenarnya. Ini mohon maaf saya akan kasih kebetulan saya sementara merevisi terjemahan Al-Quran bahasa daerah 30 juz. Bahasa daerah Makassar diloncengkan di Takala, dijadikan literasi termasuk di mana saja orang Makassar kita mau bawa kelak jadi kemenak. Seandainya masih bisa dicetak di Medina kita dicetak, tapi tidak ada jalan lain. Hanya satu perwakilan mewakili satu pulau, suatu pulau adalah bahasa Mandar dulu, maka bahasa Mandar yang mewakili Pulau Sulawesi Selatan terjemahan bahasa daerahnya. Jabat dimuliakan. Lalu berangkat sulah keluar menuju lagi mirat naik ke langit sampai di Sidratil Muntaha. Disitulah Nabi pertama si buntuluki Nabi Adam di lagi pertama nak kemai ke Muhammad. Ini mana? Nah karena nanu orang yang Jibril sungke salamu alaika. Apa itu? Rasulullah. Nak kemai namanya Allah Taala. Namanya apa? Nang kioki Allah Taala.
Jadi Rasul ini bukan datang dengan sendiri, tapi diundang. Makanya kalau kita diundang itu penghormatan. Jadi pun niat tahu tenan batu pun diundang, tahu tenan tu pangalabir pacam. Makanya pacam saya bangga, saya inspirasi betul bahwa dia bangga karena dia sekalipun mana pun tenan bapak ini itu palanggai balian ribu kono balana, dia dah hadir di sini. Itu kayak bangga itu. Iya. Kebijakan pun pacam. Pemanakanku. Jadi seperti itu. Jadi Nabi diundang sama dengan kita. Sebenarnya itu umat sudah diundang berjamaah melalui apa? Azan. Jadi enggak bang apa? Undangan itu. Makanya kalau mau kita memamukkan masjid ini, jangan lagi orang yang tua azan di masjid. Bangkitkan remaja. Punatnya baju-baju sara yang penting polis ki. Kapun na tua bampak na turun kasih sali sarang. Contoh pun na subuh na tua. Allahu akbar Allahu akbar. Salah ni. Berapa tua bang? Tiada pada habis. Hayya alas salat. Ambangun generator ribetengan rendiri palangan akan naik lapas lagi sapia. Coba. Makanya memakumar ke masjid, remaja tampil azan memandangkan di masjid luar biasa. Pun natena pun lagi kule suara azan timur tengah, ya suara tersendiri misalnya. Allahu akbar Allahu akbar. Coba timur tengah. Asyhadu an la ilaha illallah. Suara kalbu. Belum lagi masuk hayya as-salat. As-salatu khairun minan naum. Jangan panjang minan naumnya, pendekkan. Lebih panjang salatnya daripada minan naumnya. Kata asal salatu khairun minan naum. Apa tak moro? Lau buang yang tindona sampai angkat. Perbaiki itu. Sama dengan pimpin salat sunat tarawih Ramadan, bangkitkan remaja. Hafal Al-Quran sudah banyak tafsir Quran di gua. Biarkan dia. Perbaiki bacaannya. Insyaallah ini koreksi. Salat yang bagus tumakninah adalah mulai dari gerakannya sampai baca utamanya Fatihah. Ini contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. As-Suraim. Coba. Iyyaka perbaiki. Ada juga imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya itu semua hanya satu orang. Mohon maaf deh kuliah. Dia adalah guru ngaji. Perbaiki, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Perbaiki. Kapan salah sebut pasti salah makna artinya. Ihdinas siratal mustaqim beda dengan ihdinas siratal mustaqim. Ta. Kalau ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukkanlah kami jalan ke jalan Nusantara. Kalau ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu makna. Belum lagi siratal ladzina an'amta ain buka alif. Ini salah, ini hakikatnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang pernah diberi nikmat. Tahu lebar ke anggap apa pinyaman. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'ahu wa min zurriyyati Ibrahim wa min hadaina wa jatabna. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, Nabi Isa dan Rasulullah. Bagaimana mereka itu mendapatkan petunjuk? Begitu
idza tutla 'alaihin ayatul rahman harru sujadan wa bukiya. Coba. Mereka mendapat petunjuk begitu didengarkan azan dikumandangkan gemetar hatinya. Ayat-ayat dikumandangkan meruki. Tersungkur sujud harru sujada wa bukiya, tersungkur sujud dan menangis. Maka jangan mengatakan dan jutanya itu, hati-hatilah generasi muda sekarang. Itu bimbingan kita. Fa khalafa min ba'di khalqun, akan datang generasimu yang jelek. Ini manfaatnya. Nah kabatu salang anne remaja mesti ka pandra apa sabana tena disari peranang. Punna tena kisah peranang hati-hati ki. Inai lang jagain bajiki masih kita punna te generasi ta. Katte tahu ayam ko mimbar altina mah kita piana natta. Perbandingnya kata Bung Karno, ini pres kita. Kumpulkanlah 100 orang laki-laki, 1 pemuda. Saya masih pilih pemuda karena itu adalah tenaganya. Handalan ke depan, bina ke jalan yang benar, itulah mengangkat derajatnya. Azamu darasan indallah di masa kata agama. Makanya manajemen masjid ini hakikat sah. Manajemen masjid sepertiganya kasih ke itu keuangannya sepertiga kepada remanya masjid untuk dikelola kegiatan-kegiatannya. Itu manajemen masjid. Makanya degoa nanti ini saya usahakan komunikasi dengan Kemenak untuk adakan pembinaan pelatihan manajemen masjid kepada pengurus supaya sepertiganya kasih ke remaja masjid dia kelola lompotong nyawa ni kakek kado nek kegiatan asul keboyadaan ngali-ali. Ini manfaatnya. Jadi itu remaja kita ke depan. Harapan ini akan datang generasimu remaja masjid jelek karena tidak diberikan peranan. Kenapa? Kalau tidak diberikan peranan ke masjid maka salatnya bolong-bolong. Adaus salat. Yang kedua, wattabau sawat, ayat ini kemalakkan pun nagap pada pengaruh batu pantar, dipengaruhi nafsunya sehingga tidak ke masjid. Inilah maka kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an itu perlu kita benahi ke depan. Saya kira sepanjang sekali ini Pak, ini mau gerb ini. Terakhir, setelah balik Rasulullah. Ini mau perintah apa natari Nabi ta sambayang disapai 50 kali. Nakanan jor motri ke nomai Nabi ta sibuntul ke Nabi Musa batu ke mako wama nakana batu rate andalekan dari Allah nakana naik ke nengkau kan nakana Allah kio kan nakana pun terima perintah sambayang nakana siapa 50 kali motri kepala lagi pulang entah. Nakana kenapa malu kah? Nakana umatmu itu ke depan nanti umatmu sallallahu batua kecil. Iya, tiada mampu tenagana. Cak di datulgi nampak pacipuran. Kamu juga. Iya, pacipuran itu kata umat kakak cini kita pun nak buka tahu Coba kita pun nak buka tahu pacipuran tu labu sungai. Tidak panjang di pembuntinya, serahkan lagi. Jadi begitu. Kembali minta keringanan. Naik bita dikurangi 5, naik bita dikurangi 5, sampai 9 kali Nabi tak boleh. Jadi salat itu melalui pengorbanan tenaga. Jadi melalui pengorbanan 5 kali, akhirnya 5. Nah kan Nabi tak mau terkoi. Nak sendiri kata Musa, pinruan jadi suruh sambang. Subuh je sigang mangaribi. Nah kan ngali alima. Pil salapa naung 9 kali bolak-balik dikurangi 5. Yang saya takutkan jangan sampai kata dikurangi semua, tidak ada. Makanya saya terima. Maka kata Musa, ya 5 kamu lakukan itu adalah sama dengan pahalanya 50 kali. Ilu subhanallah. Pilih man kisah sebab sangka motongi pahala tahu pilih 50 kali sampai. Seperti itu mana balik Rasulullah. Nabi tak langsung ke Masjidil Haram. Lepas Nabi taman je langsung salat sunat itu masjid. Itu mana? Salat sunat itu masjid. Lepas mari-mari sulu Nabi sibuntul ke puriran Abu Lahab. Siga Abu Jahal lah kadai Muhammad ka manakang. Ngapa sehingga tulu pikir-pikir lana salah patolo-tolo bosing. Bayangkan aja Abu Lahab. Naka apa kau pikirkan Muhammad membodoh-bodohi lagi semua manusia? Tidak. Nah kenapa? Nah karena saya bingung. Apa lu karena nasang? Mengapa kamu bingung? Nah karena saya bingung. Kami tadi malam tinggal ke Mekah menuju Palestina karena balik bahala kok.
Balik-balik kok. Masa mau pasti dibangi ya? Jadi anjo bulan balik-balik kok. Bohong kamu. Kapan? Tadi malam. Jam berapa? Lewat jam 10. Balik jam berapa? Jam 3 sudah ada. Nah, karena pembohong kok kamu. Jadi pagaran bulan tu bulan memang nak nabi tak apa balik-balik. Nak ayo nak iya ini kualan nas. Andai perintah ya mau disebarluaskan kepada umat, tapi siapa yang bisa menyebarkan? Nak gampang je mama ero joko bicara pun anak ke lampa boy tahu. Jadi panita pertama koto panita Israel adalah Abu Lahab. Jadi berarti panita. Minta dalika, saudara-saudaraku, inilah kemanakanku yang pembohong. Jadi kalau ada orang naik di mimbar berbicara menyalahkan seseorang, itu adalah saudara Abu Lahab. Apapun dia titenya, kalau dia selalu menjelek-jelekkan orang itu saudara Abu Lahab yang pertama menjelek-jelekkan Rasul. Ini kemanakanku pemasak tadi malam pernah. Nak kau mau mak minta kau. Pacini kayak tawa. Nak kena minta, nak kena angke bagian suali. Nak kena betul suali, kena tunggu. Nak kaki rola, kata mungkin. Nak aja balik-balik. Ikaw nak naik ke benda lain, kita nonton antu lagi bangkian tak kulit angka. Seperti itu. Nah, makanya Abu Lahab, maka semua sahabat hadir. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Lahab, kemudian Abu Jahal hadir semua. Nangasen joreng, kumpul-kumpul semua orang. Kutak nang ibu, kaman-kaman kutak nangasen kok. Makanya awal pertamanya itu memoting suara dalam musyawarah adalah Abu Lahab. Makanya sebenarnya musyawarah tidak boleh dipoting suara, itu akalnya Abu Lahab. Iya pun nanya pasal sampai potin suara kalah tu belah. Nah aku tanya, setuju kau Nabi tu lampah pada kilima. Ika sikit deh ji, jore kau ya, jore. Saya nak batu mai Abu Bakar. Nak kana jore, nak ketapa kapun nak bitang kana. Abu Bakar ni pandang asing. Tapa kana kapun nak bitang kana ngapa? Nak kesampangka kak beda si tahunnya Nabi ta selisih umurku 1 tahun dengan beliau. Dari kecilnya tidak pernah bohong. Mulai dari bayi jujur. Bayangkan waktu anak bita disusukan di hadiah bagian kanan, tidak pernah mengambil bagian kiri. Itu kejujuran. Rasulullah juga tidak pernah berbohong. Bahkan Rasulullah pernah baginya Tony undang ini dalam jam Rasulullah. Bagi Tony undang Nabi tan ciri. Ni undang injo tawa. Ini bukan rekayasa. Memang Nabi melihat. Ni undang injo tawa Nabi tadi diusir mau di pedang. Nabi tan ciri ki. Alek injo tawa tapi teh kagana. Nampane ki injo yang undang nakana. Naik kon tu nakana ngapain nakana ko tu undangan rini. Nakana ni ya tu batu kemai nakana batu kemai nakana kucing batunya enggak ti Nabi ta. Nakana selama mentai gurita ko segana leko kemai. Jadi sama nih bapak-bapak, sebenarnya itu boleh berbohong kepada istri. Boleh. Sebenarnya bohong bisa berbohong kepada istri. Yang penting menyenangkan hati. Misalnya istri tak bisa dibohongi. Misalnya sudah makan, baru datang dulu makan. Tidak apa makan juga, tapi jangan bila sudah bisa ji. Seperti itu. Contoh bu, ibu, yang jujur ibu atau bapak? Ibu ya, makanya Pak ini boleh berbohong sama istri. Seandainya istri memasak sayur, lalu asin sayurnya baru kita ambil cicipi. Begitu kita cicipi, ya, begitu asin kita minta lagi garam. Palaki pecil. Nanya apa ganang ni cela deh? Nak kana iru kita becil lah. Ya, bagai padahal balik-balik kan upara mana palaki pecil lah. Bisa berbohong. Yang penting menyenangkan hatinya istri. Boleh. Oh tambah gana kan ni. Jangan ke dulu deh. Kawatuna itu kupanai adre ku tumbuh ku pencet lah sisidru. Nak kan ni menyana perakam. Jadi boleh berbohong itu. Untuk berbohong untuk pahala kebajikan. Sama-sama. Pak. Bisa berbohong kepada istri. Seandainya nita ku ganding, nampak nita jam, apalagi sekarang itu Pak, handphone itu adalah iblis. Handphone itu, saya pernah dia di natel pengembari balak, nak ada yang juburat nen ustaz kak ganding bayi ini, nak foto apa ini, nampak tak galah juga ini ya. Iyalah perlu kak, kupala motor kak. Napa nak ada ustaz kak burat nenu, bayi ini ganding dengan nabi bayi ini, dia tahu bukan nak lepas sama. Tetong batu bari balan joreng nak gandi ki bene foto no kana teh ku ngapasan agandi memang to jantu bene ka anak nanti le bayu angku gandi
Nak-anak anak tapi ramai sekolah. Nak-anak kalah lebar kia bayon rolling kali bayon. Jadi minta anak lebar bayon antes tidak tahu tidak salah je. Jadi saya katakan anak itu mantan pacar saya bonceng, tapi kan kita mantan pacar dulu. Jadi boleh berbohong menyenangkan hati istri, tapi tidak boleh berbohong ditanya ki di mana ki Pak? Ada di kantor padahal ada minum kopi. Ini tidak boleh seperti itu. Gampang dilacak Bu handphonenya bapak-bapak. Pokoknya pakai ki aplikasi lokasi tempo di sana. Kalau dia katakan saya di sini, di situ bernyata bahwa bapak tidak ada di situ. Itu makanya Pak, jangan ki lagi berbohong kepada istri, aku kasih rahasianya. Nah, selaku penutup adalah begitu selesai Nabi maka datanglah perintah. Apa lakukan adalah salat 5 kali sehari semalam. Aqimis salata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana masuk idirikanlah salat tai tena kana gaukan entenya ngisang bayang berita gilina lohor sigadang asara tami bangia mangribi sigadang isa antan waktu semua cepatlah bergegas bangkit kembali. Satu-satunya salat 5 kali sehari semalam yang disaksikan malaikat adalah salat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana masula, satu-satunya salat disaksikan langsung oleh malaikat adalah salat subuh. Maka satu-satunya salat yang ada zikirnya tinggalkan rumah hanya salat subuh. Mari kita hafal ini. Semuanya ibu, semuanya kita hafal. Ini zikirnya berangkat rumah menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min tahti nuran wa min fawqi nuran wa yamini nuran wa yasari nuran wa jalinu Allahumma a'tini nuran. Itu zikirnya menuju ke masjid. Yang kedua, kalau kita masuk di masjid, saya tanya ki Pak, apa doanya kalau masuk masjid? Kalau doanya keluar, saya tanya apa zikirnya sebelum doa? Ini zikirnya di Bani Israil. Rabbi adkhilni mudkhala sidikin wa akhrijni mukhraja sidik waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu zikirnya. Masuk kita dengan benar, keluar dengan benar. Jadi ada zikirnya, ada doanya. Jadi sebelum masuk di masjid, zikir dulu baru doa. Kita hafal dulu semuanya. Rabbi adkhilni mudkhala sidikin wa akhrijni mukhraja sidik waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu zikirnya ya Bu, zikirnya itu. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Masjid ini adalah tempat untuk kita menimba ilmu. Anne masih kan rin mekene ni ajar as-sampai segambaji. Bagaimana alhamdulillah berjamaah di sini luar biasa. Caranya saya perhatikan, tidak ada makmum di sekitar saya yang mendahului imam. Gerakannya luar biasa, luar biasa. Allahu akbar tepat di lututnya baru barnya. Itu imam yang bagus. Sami Allah pas di atas hidahnya. Rukunya juga seperti itu, maka makmum ikutilah barnya baru bergerak. Tidak boleh menjadi begitu imam sampai ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nyambung ke kiri imam baru makmum ke kanan. Itu yang benar tata caranya tumaknina salat kita. Mudah-mudahan salat yang kita lakukan kita terhindar dari perbuatan kemungkaran, perbuatan fasad dan perbuatan mungkar, perbuatan yang keji. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mudah-mudahan apa sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Sengaja saya tutup karena doa sebaiknya kita duduk. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang menjadi ahli ibadah,
menjadi orang yang dimudahkan hati kita mengingat dan banyak berzikir kepadanya, sehingga salat-salat kita tidak tertunda sesuai dengan tepat waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, segala puji kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Karena pada kesempatan ini di jemaah Masjid Nur Yasin melaksanakan kegiatan memperingati Isra Mi'raj junjungan kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang diridai untuk melakukan ibadah kepadamu, melaksanakan perintah salat tepat waktu 5 kali semalam, dan menjalankan sunnah-sunnahmu dari salat tahajud, duha, dan salah-salah sunat yang lainnya. Rabbi awjina an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu 'alaika wa inni minal muslimin. Rabbana waj'alna muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidina wa lil mu'minina yawmal yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghafir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad, Allahumma juburni ummata Muhammad, Allahumma afi ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummata Muhammad farjan adilan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal